Anda butuh vitamin ini untuk mengubah makanan yang Anda makan agar bisa menjadi energi. Vitamin apakah itu? Tonton setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas satu vitamin dari kelompok vitamin B kompleks, yaitu vitamin B5. Ya, memang salah satu manfaatnya adalah sebagai stamina enhancer atau vitamin yang bisa memberikan kita energi. Jadi kalau Anda cari makanan apa yang bisa menambah energi, mungkin selama ini yang kita kenal di masyarakat, kafein dari kopi ya. Tapi ternyata ada beberapa vitamin juga yang bisa menghasilkan energi buat tubuh kita dengan cara mengubah makanan yang kita makan, karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi. Selain itu, vitamin B5 ini mempunyai banyak sekali manfaat. Ya, kita mulai dari nama lainnya dulu adalah pantothenic acid, disebut juga dengan pantothenic acid. Nah, form of nutrient atau bentuk nutrisinya adalah, jadi bentuk aktif dari pantothenic acid ini adalah koenzim A. Jadi dalam tubuh kita akan dirubah dulu jadi CoA, C-O-A, koenzim A ya. Jadi itu bentuk aktifnya. Kemudian distribusi dan penyimpanannya. Jadi pantothenic acid ini dibutuhkan di semua sel ya di tubuh kita dan terkonsentrasi pada organ. Lalu dalam serum mengandung free pantothenic acid, kemudian di dalam eritrosit hadir sebagai koenzim A. Eritrosit itu adalah sel darah merah, jadi di dalam sel darah merah bentuknya sebagai koenzim A. Oke, kemudian poin berikutnya yang saya akan bahas adalah penyerapannya atau absorption. Jadi rata-rata 50% dari pantothenic acid ini akan diserap melalui jejunum atau usus halus kita. Poin berikutnya adalah excretion atau pengeluaran, ekskresi ya kalau kita bahasa Indonesia kan. Jadi vitamin ini akan diekskresikan melalui urin. Jadi ingat, semua vitamin B itu larut air dan rata-rata akan diekskresikan melalui urin. Oke, kemudian kita masuk ke poin interaction. Jadi interaksi medication, nutrient, and dietary-nya. Nah, secara teoritis antibiotik ini, jadi kalau berinteraksi dengan antibiotik ini akan merugikan untuk si vitamin B5-nya. Karena secara teoritis dia akan mengganggu proses sintesis pantothenic acid oleh mikroflora usus. Kemudian alkohol. Jadi alkohol ini hampir semua vitamin B akan turun levelnya di dalam tubuh kita ketika kita mengkonsumsi alkohol. Lalu kita masuk ke function, ke fungsinya. Jadi saya tidak terlalu banyak bahas yang teori-teorinya. Sekarang kita masuk ke fungsinya. Jadi vitamin B5 dikenal juga sebagai anti-stress vitamin. Jadi sama seperti vitamin B1. Jadi kalau kita kondisi sedang stres, boleh dikonsumsi nih. Saran saya adalah pilih vitamin B kompleks deh. Jadi ada B1-nya, ada B2-nya, ada B3-nya, ada B5-nya. Jadi karena beberapa vitamin B ini akan bekerja lebih baik ketika diberikan bersamaan ketimbang Anda hanya mengkonsumsi satu jenis vitamin B. Kemudian berperan penting dalam produksi adrenal hormon ya, hormon adrenal. Lalu aids in a vitamin utilization, jadi dia berguna untuk penggunaan vitamin lainnya. Kemudian help to convert fats, carbs, and protein into energy. Jadi vitamin B5 ini juga bersama vitamin B lainnya, dia berguna untuk menghasilkan energi dengan cara memetabolisme si karbohidrat, lemak, dan protein yang kita makan. Siapa di sini yang habis makan terus lemes, ngantuk? Mungkin makanan Anda yang Anda makan adalah makanan yang padat kalori, tapi tidak padat gizi. Contohnya seperti junk food. Oke, kalau kita bicara junk food itu kalorinya padat loh, tinggi kalori, tapi belum tentu tinggi gizinya. Kalau kita bicara kalori, makanan-makanan yang mengandung kalori adalah makanan yang makronutrien, protein, lemak, dan karbohidrat. Tapi belum tentu tinggi vitamin, mineral, dan fitokimianya, ya. Jadi coba perhatikan makanan Anda, mungkin Anda kurang makan sayur, terutama sayuran hijau di dalam sana. Nah, kemudian buah-buahan juga. Jadi selain sayur-sayuran, Anda juga perlu mengkonsumsi buah-buahan. Jadi ada vitamin, ada mineral. Walaupun dosisnya kecil dalam hitungan mikrogram atau miligram, ini penting untuk mengubah makanan yang Anda makan tadi supaya bisa jadi energi. Kalau tidak, ya Anda habis makan malah ngantuk. Kita lanjut ya. Kemudian, it's also involved in the production of neurotransmitter. Jadi neurotransmitter ini sama seperti hormon. Jadi dia messenger, pembawa pesan. Tapi kalau neurotransmitter ini dari saraf ke sel target. Misalnya otot. Nah, jadi perintah dari otak kita, ya, dari saraf kita sampai ke otot, itu butuh namanya neurotransmitter. Jadi kalau si pembawa pesannya terganggu, otomatis koordinasinya akan kacau. Ya, kita lanjut. Vitamin B5 juga merupakan elemen penting untuk menghasilkan koenzim A, CoA ya. Jadi
Tadi saya sudah sebutkan di awal, untuk menjadi aktif dia akan diubah dulu menjadi koenzim A. Lalu CoA sendiri merupakan vital body chemical involved in many necessary metabolic function. Jadi CoA ini terlibat dalam banyak sekali metabolisme dalam tubuh kita. Lalu pantothenic acid is also a stamina enhancer. Ini yang menjadi judul kita ya. Jadi awal video nanti akan dipakai ini aja supaya menarik. Oke, kita lanjut ke fungsi yang berikutnya. Jadi vitamin B5 juga diperlukan untuk fungsi dari GI tract atau sistem pencernaan kita. Kemudian bisa membantu mengatasi masalah depresi dan cemas. Mungkin Anda yang sering cemas juga kekurangan vitamin. Coba perhatikan deh. Cek pola makan Anda, terutama Anda yang sering cemas, cemas ya bahasa sekarang, anxiety ya kalau bahasa anak-anak sekarang. Itu coba perhatikan makanan Anda. Apakah sudah cukup sayuran di dalam sana atau cuman yang tinggi gula? Kalau Anda cuma makan yang tinggi gula, ya Anda akan sering cemas di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya lanjutkan. Apa yang terjadi kalau kita kekurangan pantothenic acid ini atau vitamin B5? Saya akan bacakan di sini untuk gejalanya atau deficiency signs-nya. Yang pertama adalah sensation of burning in the feet. Jadi sensasi seperti terbakar pada kaki. Kemudian fatigue itu lelah, ya. Kemudian muscle weakness, malaise itu adalah nyeri pada otot. Kemudian vomiting, muntah, cardiovascular symptoms, lalu abdominal distress, tidak nyaman pada perut. Oke, saya lanjutkan ke bentuk suplemen ya atau supplemental forms-nya. Jadi di sini ada kalsium pantothenate. Jadi ini merupakan bentuk yang paling stabil yang biasa digunakan dalam suplemen. Komposisinya adalah pantothenic acid 91,5%, kemudian ada kalsium di sana berkaitan dengan kalsium 7,5%. Kemudian pantotin, turunan dari pantothenic acid. Ini tersedia di Jepang dan US sebagai penurun kolesterol. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke toxicity. Pantothenic acid tidak diketahui beracun pada manusia, ya. Jadi ketika diberikan sampai dosis tinggi nih, 10 sampai 20 gram, satu-satunya toksisitas yang terjadi adalah diare sesekali. Tapi meskipun begitu kan kita tidak butuh dosis sebanyak itu kalau misalnya bukan untuk terapi, hanya dosis harian, ya Anda konsumsilah secukupnya untuk dosis harian Anda. Kita masuk ke dosis requirements-nya. Kita beracu pada RDI. Jadi di sini literatur yang saya dapat dari RDI Australia dan New Zealand untuk vitamin B5. Untuk pria sekitar 6 mg per hari, jadi tidak perlu sampai 20 mg seperti yang saya sebutkan. Kemudian wanita 4 mg per hari, jadi walaupun dosisnya kecil, tetap dibutuhkan oleh tubuh kita untuk banyak proses tadi, diubah jadi koenzim A, terlibat dalam metabolisme, dan lain-lain. Kemudian pada kondisi kehamilan, wanita hamil dibutuhkan 5 mg per hari, wanita menyusui dibutuhkan 6 mg per hari. Nah, kemudian ini rekomendasi RDI lagi dari US, jadi setiap negara punya RDI yang berbeda-beda, jadi akan disesuaikan di sana. Dan sebenarnya kebutuhan setiap orang pun akan berbeda. Ini hanya diambil rata-rata untuk masyarakatnya. Di US pemberian dosis 10 mg per hari untuk orang dewasa, baik pria atau wanita. Oke, saya lanjutkan ke sumber makanannya. Dari mana kita bisa mendapatkan vitamin B5 ini? Jadi ada dari avocado, ya alpukat ya. Kemudian beef, kemudian ada egg yolk atau kuning telur, ada fresh vegetables, ada legumes, liver itu hati, lobster, mushroom, nuts, pork, royal jelly, kemudian ada tomatoes, ada sweet potatoes, ada milk, ya susu. Ya jadi dari sumber-sumber tadi, sumber makanan tadi, Anda bisa mendapatkan vitamin B5 dari sana. Oke, kemudian kita lanjut ke poin pembahasan terakhir, yaitu dietary intake and the need for supplement. Nah, untuk pantothenic acid atau vitamin B5 ini sebenarnya jarang sekali terjadi kekurangan karena panto itu ya, jadi saya jelaskan dulu. Panto ini adalah bahasa Yunani yang artinya di mana-mana. Jadi vitamin ini kita bisa temukan di mana-mana gitu. Jadi untuk kekurangan nutrisi ini tidak menjadi perhatian untuk praktisi di klinis. Cuman, ada cumannya nih, untuk era sekarang, terutama negara berkembang dengan banyak sekali makanan-makanan yang tadi saya sebutkan, makanan padat kalori tapi kurang gizi nih. Nah, ini juga bisa terjadi defisiensi. Tolong diperhatikan ya. Oke, mungkin itu saja informasi tentang vitamin B5 yang bisa saya bagikan buat Anda semua. Buat yang tertarik dengan video ini, silakan komen di bawah. Buat yang belum mengerti juga, silakan atau ada pertanyaan, silakan Anda komen di bawah. Nanti saya akan bahas di video berikutnya. Dan the next video, mungkin saya akan bahas dulu lanjutan dari vitamin B ya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat luar biasa.